Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat, dan memiliki beragam kebudayaan, suku adat, agama, ras, busana adat, tarian adat, dan rumah adat. Salah satunya rumah Honai. Tanpa kita sadari, Honai memiliki filosofi yang berkaitan erat dengan persatuan serta kesatuan Indonesia. Menjaga kesatuan dan persatuan sesama suku, serta mempertahankan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur untuk selamanya. Namun, dengan berlalunya waktu dan seiring berkembangnya negara Indonesia, mulai banyak muncul ancaman demi ancaman yang dapat mengancam persatuan serta kesatuan negara kita. Salah satunya di bidang politik. Menurut pandangan saya, yang pertama, politik itu adalah usaha dari warga negara untuk mencapai kebaikan bersama. Jadi ketika usaha tersebut terdapat ancaman atau terdapat gangguan, maka kebaikan bersama tersebut tidak akan tercapai. Baik, menurut pandangan Ibu, karena bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang besar dan terdiri dari beraneka ragam adat dan budaya, sudah patutlah politik itu harus diwaspadai, karena politik itu merupakan suatu godaan besar bagi bangsa yang besar, karena di sana terdapat berbagai macam atau beraneka ragam pola pikir yang berbeda yang menyatu di dalamnya. Jadi kalau terdapat tumpang tindih di dalam dunia politik itu sendiri akan mengancam suatu kesatuan dalam bangsa yang besar itu sendiri. Jadi menurut Ibu, kalau politik itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan menjadi sebuah ancaman yang besar bagi bangsa yang besar. Menurut pendapatnya Ibu ya, jadi kenapa ancaman non-militer di bidang politik itu dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman bagi Indonesia? Itu dikarenakan politik itu merupakan instrumen pertama ya, instrumen utama untuk menggerakkan yang namanya perang. Nah, hal ini itu membuktikan kalau ancaman politik itu bisa menumbangkan suatu rezim ya, suatu rezim pemerintahan, bahkan dapat menghancurkan kekuasaan sebuah negara. Kalau menurut Ibu, ancaman politik di suatu negara tersebut memang sangat mengancam keberadaan suatu negara. Karena gini, yang namanya masyarakat dalam suatu negara itu pasti ingin hidupnya itu merasa aman dan tentram menjalani kehidupannya sehari-hari. Sedangkan ancaman ini bisa datang kapan saja masuk ke dalam suatu negara. Ancaman berdimensi politik dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, seperti 1. Separatisme. Separatis merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Tindakan ini dapat mengancam keutuhan, persatuan, serta kesatuan. Contohnya seperti tindakan yang dilakukan oleh KKB di Papua. Keinginan Papua untuk merdeka sudah berlangsung sejak tahun 1963. Hingga kini, tindakan tersebut belum juga terhenti karena belum menemukan titik terang. Tindakan seperti ini justru menghambat dan dapat menghancurkan suatu pemerintah. 2. Terorisme. Terorisme merupakan suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan, dan lainnya. Salah satu bentuk suatu tindakan terorisme adalah bom Bali yang terjadi di bulan Oktober 2002.
Peristiwa ini disebabkan oleh jamaah Islamiyah dan merenggut kurang lebih 200 jiwa. Yang terakhir, demo. Demo merupakan tindakan massa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Salah satu bentuk penggerakan massa atau demo adalah aksi mahasiswa yang mendemo pemerintah untuk menolak pengesahan RKUHP dan RUU KPK. Peristiwa ini menyebabkan kericuhan serta kerusakan berbagai fasilitas umum pada saat demo berlangsung. Saran yang bisa saya berikan adalah dengan melakukan dialog perdamaian dengan organisasi Papua Merdeka. Dan jika memang itu tidak berhasil, maka yang bisa dilakukan hanya mempertahankan daerah-daerah yang masih tersisa di Indonesia. Kalau sampai Papua Merdeka itu sampai terjadi, menurut saya pemerintah Indonesia harus lebih menjaga persatuan kesatuan bangsanya sendiri dengan lebih mensosialisasikan bagaimana kita harus bersatu menjaga bangsa Indonesia menjadi negara yang utuh. Menurut Ibu ya, isu mengenai Papua Merdeka ya, jadi isu itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Jadi kita lihat dulu latar belakang dari terjadinya gerakan separatisme yang terjadi di Papua tersebut ya, itu dikarenakan adanya ketimpangan ya atau rasa ketidakadilan dari yang namanya pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Jadi di sini sarannya Ibu yang pertama itu pemerintah tuh harus melakukan dialog damai ya dengan beberapa organisasi-organisasi, contohnya kayak KKB dan OPM di sana. Habis itu melakukan pendekatan yang masif juga kepada masyarakat Indonesia itu agar masyarakat tuh mendukung pemerintah untuk istilahnya melakukan tindakan yang cukup tegas. Apalagi kan akhir-akhir ini KKB di Papua tuh juga sudah istilahnya kelewatan ya dengan tindakan-tindakan yang sudah mengganggu yang namanya keamanan sipil di sana, dan itu juga termasuk gerakan yang separatisme. Di samping itu juga Ibu harapkan dari pemerintah Indonesia itu juga selain yang namanya melakukan dialog damai, itu juga melakukan tindakan nyata. Contohnya itu yaitu membangun infrastruktur di sana, habis itu kegiatan ekonomi juga lebih digencarkan. Jadi mengingat masyarakat Papua itu kan merasa terpinggir seperti itu. Jadi tidak ada lagi lah pembedaan antara Indonesia bagian barat dengan masyarakat yang ada di Papua. Wah, kalau Papua Merdeka sayang sekali sebenarnya ya. Papua itu dari kita proklamasi kemerdekaan itu kan ada satu bagian yang bagian dari Papua yaitu Irian Barat sendiri. Memang kita perjuangkan mati-matian tuh dari kita proklamasi tahun 45 sampai 63 itu baru bergabung kembali dengan NKRI. Jadi sayang sekali kalau Papua itu ingin merdeka. Sebenarnya saran Ibu sih kalau pemerintah bisa lebih mendekatkan lagi pada orang-orang yang menjadi seperti orang yang berpengaruh di Papua gitu, mengajak mereka untuk kayak bermusyawarah gitu, apa yang mereka mau gitu. Dan istilahnya pemerintah itu menghargailah yang namanya martabat mereka, derajat mereka. Sedangkan mereka itu dari zamannya Orde Baru, mereka itu sudah merasa tereksploitasi kekayaan alamnya. Mereka itu dari dulu udah terbelenggu yang namanya eksploitasi tambang emas itu ya. Jadi kita kerjasama dengan PT Freeport sendiri itu sudah mulai merugikan masyarakat Papua sendiri, sedangkan hasilnya ada dinikmati oleh pemerintah pusat, sedangkan rakyat-rakyat yang ada di Papua sendiri itu belum merasakan apa yang sudah mereka sumbangsikan gitu. Jadi mereka masih seperti pendidikannya masih kurang, kemudian sarana prasarana seperti yang mendukung untuk kehidupan mereka
mereka pun juga masih di bawah. Jadi yang pertama pastinya dengan memiliki kesadaran yang penuh akan kebangsaan dan kewarganegaraan. Setelah kesadaran tersebut ada, terciptalah rasa cinta tanah air. Ketika kita sudah mencintai tanah air kita sendiri, maka kita tidak akan bisa memiliki niat sedikit pun untuk menciptakan sebuah ancaman. Kalau saya staff itu lebih banyak untuk menegur siswa-siswa atau siswi-siswi yang berada di lingkungan sekolah itu sendiri untuk lebih proaktif dalam menyaring yang mana politik yang benar dan mana politik yang salah. Karena di sekolah itu sendiri atau di lingkungan sekolah itu pun sendiri sudah ada organisasi kecil, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Nah, di sana siswa-siswa bisa lebih proaktif untuk menyaring mana politik yang menuju ke arah yang benar dan mana politik yang menuju ke arah yang salah. Ibu sebagai guru, apalagi guru sejarah Indonesia ya, jadi yang pertama Ibu lakukan itu adalah mengenalkan dulu deh sama anak didiknya Ibu mengenai apa itu Indonesia. Indonesia itu seperti apa, agar di sini muncul yang namanya rasa lebih mencintai Indonesia. Kalau sudah yang namanya cinta Indonesia, Ibu yakin peserta didiknya Ibu itu akan menjaga keamanan, menjaga yang namanya persatuan kesatuan agar tidak terlibat dalam yang namanya kegiatan separatisme yang istilahnya dapat mengganggu ya, atau istilahnya memecah belah Indonesia. Jadi di sini Ibu selalu tanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan rela berkorban juga untuk bangsa Indonesia lebih tercapainya yang namanya tujuan nasional. Yang namanya pendidikan itu merupakan kan salah satu alat yang dipakai untuk istilahnya agar generasi muda itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti korupsi, kemudian terorisme, seperti itu. Kemudian kalau Ibu sendiri kebetulan di pelajaran sejarah kan ada yang namanya pelajaran di kelas 3 ya, itu ada namanya disintegrasi bangsa. Jadi pada ketika pelajaran tersebut itu akan memberikan tugas pada anak-anak untuk mencari sebuah clipping nih tentang berita konflik yang dapat memecah persatuan bangsa. Jadi dari sanalah anak-anak itu akan ditambah wawasannya bagaimana mereka itu memberi komentar clipping tersebut bisa memecah persatuan bangsa dan solusi apa yang dapat mereka berikan untuk pemerintah atau generasi muda sekarang ini agar tidak terjerumus langsung ke dalam peristiwa seperti terorisme, kemudian korupsi seperti itu. Dan kadang-kadang di sela-sela pelajaran pun Ibu menyisipkan bagaimana kita sebagai bangsa penerus agar tidak ikut terlibat di dalamnya. Dengan ini, kami, kelompok Honai, mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk lebih menumbuhkan sikap nasionalisme dan rasa cinta terhadap negara kita, Indonesia. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah